Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farina Aura Mustafa dengan NIM 231030536. Di sini saya akan menjelaskan seputar tentang psikologi kepribadian untuk memenuhi mata kuliah psikologi kepribadian. Masing-masing pakar kepribadian memiliki definisi sendiri sesuai dengan paradigma yang mereka yakini dan fokus analisis dari teori yang mereka kembangkan. Nah, saya akan mengambil satu dari 8 definisi kepribadian yang ada pada buku Psikologi Kepribadian milik Al-Wisol. Menurut Murray, kepribadian adalah suatu lembaga yang mengatur organ tubuh sejak lahir sampai mati dan tidak pernah berhenti terlibat dalam pengubahan kegiatan fungsional. Kemudian, faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan kepribadian yang saya pahami itu ada 5. Yang pertama, faktor genetik, yang kedua, faktor keluarga, yang ketiga, faktor sosial, yang keempat, faktor pengalaman, dan yang kelima yakni faktor kebudayaan. Yang pertama, faktor genetik. Sifat-sifat kepribadian seperti temperamen cenderung diturunkan melalui gen, sehingga faktor biologis memainkan peran penting dalam perkembangan kepribadian seseorang. Yang kedua, lingkungan keluarga. Pola asuh orang tua, nilai-nilai keluarga, dan hubungan dengan anggota keluarga lainnya mempengaruhi perkembangan kepribadian. Kemudian yang ketiga yakni faktor sosial. Teman, sekolah, dan lingkungan sosial lebih luas juga mempengaruhi bagaimana seseorang berkembang, terutama dalam bentuk sikap dan perilaku sosial. Kemudian yang keempat, pengalaman hidup. Pengalaman individu termasuk trauma, pendidikan, dan budaya tempat mereka dibesarkan membentuk kepribadian dengan cara yang unik. Dan yang terakhir yakni faktor kebudayaan. Norma dan nilai-nilai budaya yang dianut oleh masyarakat turut berpengaruh pada bentuk kepribadian individu. Dari beberapa teori kepribadian yang saya pelajari, teori Henry Murray memiliki kurangnya bukti empiris yang kuat. Beberapa kritikus juga menunjukkan bahwa teori Murray tidak memiliki dasar empiris yang kuat. Ini membuatnya lebih bersifat spekulatif dibandingkan dengan teori-teori lainnya yang lebih terstruktur dan berbasis data, seperti teori Big Five Personality Traits. Teori Murray juga tidak memperhatikan lingkungan sosial secara memadai. Teori ini lebih menekankan kepada faktor internal atau kebutuhan psikologis, sementara pengaruh sosial atau faktor eksternal tidak dijelaskan dengan cukup mendalam. Dalam kenyataan, kepribadian seseorang sangat dipengaruhi oleh faktor lingkungan, interaksi dengan lingkungan sosial, budaya, dan konteks eksternal lainnya. Kemudian, teori ini juga kurang fleksibel dalam menjelaskan perubahan kepribadian. Teori ini cenderung melihat kepribadian sebagai sesuatu yang relatif tetap, karena kebutuhan-kebutuhan dasar dianggap konstan sepanjang hidup seseorang. Padahal, kepribadian bisa berubah seiring waktu karena faktor perkembangan, pengalaman hidup, dan perubahan dalam lingkungan. Terlepas dari itu semua, teori Murray tetap memberikan wawasan penting tentang dorongan internal manusia dan memberikan kontribusi signifikan dalam bidang psikologi kepribadian. Mengenai perbedaan pandangan dari tokoh psikologi kepribadian, menurut saya, perbedaan pandangan dari tokoh psikologi kepribadian ini sangat menarik karena mencerminkan kompleksitas manusia itu sendiri. Setiap teori membawa perspektif unik yang membantu kita memahami aspek-aspek berbeda dari kepribadian. Misalnya, pandangan Freud tentang konflik bawah sadar memberikan wawasan tentang bagaimana masa lalu mempengaruhi perilaku saat ini. Di sisi lain, pendekatan Jung yang lebih fokus pada individu dan simbol-simbol kolektif memberikan cara lain untuk memahami pencarian makna dalam hidup. Sementara itu, behaviorism Skinner menunjukkan betapa pentingnya lingkungan dan pengalaman dalam membentuk perilaku yang relevan dalam konteks pendidikan dan perilaku sosial. Dan banyak pandangan dari tokoh-tokoh psikologi kepribadian lainnya. Semua pandangan ini sangat melengkapi dan memberikan kerangka yang lebih komprehensif untuk memahami kepribadian. Dan saya rasa menggabungkan elemen dari berbagai teori bisa jadi pendekatan yang efektif untuk menggali keunikan setiap individu.